Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Guru. Bagaimana kabar kalian saat ini? Masih bersemangat? Alhamdulillah, semangat Pak. Jangan lupa kita senantiasa menggunakan 3M. Sudah dijelaskan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan mempelajari khususnya untuk kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Sebentar kita share screen dulu. Kita akan mempelajari tema 8, subtema 1 PB2 tentang bumiku. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan membaca teks perputaran bumi dan akibatnya, peserta didik mampu mengidentifikasi C4, kata kunci, dan informasi yang terdapat dalam teks dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks tentang perputaran bumi dan akibatnya, peserta didik mampu menyajikan minimal 3 informasi penting dalam bentuk buku informasi. Untuk tujuan pembelajaran IPA, melalui kegiatan mengamati peta perbedaan waktu, peserta didik mampu merinci 3 yuna waktu yang ada di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Melalui kegiatan mengamati peta berdasarkan waktu dan zona waktu, peserta didik mampu menyajikan minimal 3 wilayah pada masing-masing yuna waktu, serta perbedaan waktunya dalam bentuk peta konsep. Nah, untuk mengawali, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria Permati, setia berkorban untukmu, bakti pada negara, saya hatimu sama-sama, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Iya, terima kasih. Tadi kalian tuh bersemangat ya, mencerminkan jiwa nasionalisme kita yang luar biasa, kecintaan bangsa dan negara. Kita wujudkan dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, mari kita cermati. Coba anak-anak semua, apa yang kamu amati pada gambar tersebut? Coba, Danda. Ada matahari, ada bulan. Oh iya, ada gambar apa itu? Ada awan, awan putih, Terus sekali kemudian ada gambar apa? bintang, bintang, Bumi, Ya, awan, ini matahari, bulan. Mari kita bernyanyi bintang kecil, anak-anakku semua. Bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak bersiap aku ingin terbang dan menari
Iya, luar biasa, suara kalian begitu sangat merdu. Nah, ini tadi saya sambil mendengarkan suara kalian, juga Pak Guru mengecek kehadiran kalian. Terima kasih Bapak Edi yang sudah mengisi daftar hadirnya lewat link WA ya, sudah Bapak kirimkan untuk segera diisi. Tadi ada sebagian sudah mengisi terlebih dahulu ya, mengisi, kemudian telah hadir tepat waktu, bahkan sebelum acara dimulai sudah masuk pada Google Meet ini. Nah, baiklah, anak-anakku semua, hari ini yang tidak masuk siapa? Pak Ijo masuk tidak, Pak Ijo? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Pak Ijo Sinoman, Pak. Sinoman, oh, pakai surat izin tidak tadi? Tidak. Enggak, Pak. Lain kali kalau tidak masuk harus pakai surat izin, atau setidaknya kita menggunakan WA, kirim WA ke Pak Guru atau ke grup kelas ya. Kita biasakan tertib. Kalau tidak masuk ya kita beritahu, Bapak Guru saya sedang ada kegiatan. Wanto nggak masuk, Pak. Wanto, Pak. Wanto nggak masuk. Kenapa? Kenapa? Ayamnya mati, Pak. Ayamnya mati. Oh, ayamnya mati. Ya. Siswanto ada nggak Siswanto? Kok belum kirim? Siswanto nggak ada juga kayaknya. Oh, belum ngirimkan link itu. Sejak tadi saya kirim WA grup kok nggak masuk itu. Ya udah, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah mengisi daftar hadir di link yang Bapak bagikan ya. Sudah banyak sekali yang hadir dan antusias mengikuti materi kita. Kita lanjutkan. Nah, tadi ini yang kita lihat itu, yang di sebelah sini itu ada matahari, sebelah sini ada bulan. Yang terang yang mana anak-anak? Yang terang. Sebelah sini apa sebelah sini? Coba yang ada mataharinya apa ada Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Yang warna biru. Warna biru. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa wilayah tersebut itu siang hari ya. Kemudian kalau yang di sini gelap ya, gelap sekali ini berarti malam. Pak, malam. Malam itu ditandai dengan adanya apa anak-anak? Bintang. Bisa terjadi siang dan malam itu kenapa itu? Tahu nggak? Ada yang tahu siapa? Ayo. Oh ini tahu nggak? Kenapa ini terjadi siang dan malam? Perbedaan waktu, Pak. Iya, perbedaan waktu yang diakibatkan oleh adanya apa ini? Bumi berputar tidak ini? Berputar, Pak. Rotasi, baru. Betul sekali, rotasi perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu berputar, anak-anak berputar ya. Bagi yang bumi yang berada di sebelah sini, yang terkena matahari sini akan jelas sehingga nampak siang hari. Kemudian yang sebelah sini, sebelah samping sini karena malam ya gelap, ada ditemani cahaya rembulan dan bintang-bintang ya. Kalau biasanya para syair itu, penyair itu bilangnya seperti itu berarti malam hari. Nah, ini. Kemudian apa yang kamu lihat? Bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Adanya siang dan malam menyebabkan perbedaan waktu berbagai wilayah Indonesia dan dunia. Nah, betul tadi seperti yang dikatakan Tohani dan Wadrianto tadi memang betul, itu mengakibatkan adanya perbedaan waktu di Indonesia dan di dunia. Kita lanjutkan. Ayo ini ada bacaan perputaran bumi dan akibatnya. Tolong dibaca. Yang membaca adalah ya, Mbak Diah ini, baca Mbak Diah. Diah. Oh iya, Pak. Nah, Ya, itu Pak, yang paragraf pertama ya. Baca Paragraf yang pertama.
paragraf pertama aja, Pak. Iya, paragraf pertama, paragraf kedua Tohani, paragraf ketiga Tutur nanti yang akan membaca. Baca yang keras ya, biar temannya biar terdengar. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Siap, Pak. Ya, langsung saja dibaca. Ya, saya mulai ya, Pak ya. Ya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar berbentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Sudah, Pak? Itu paragraf pertama. Iya, bagus sekali, suaranya sangat merdu, sangat keras. Beri tepuk tangan semua. Iya, sangat luar biasa. Kita lanjutkan yang kedua, dibaca oleh Tuhani. Silahkan. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dalam kurung LO dan lintang selatan dalam kurung LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Sudah, Pak Guru? Ya, terima kasih. Itu tidak kalah hebat dari Mbak Diah Wiarsih itu. Nah, bagaimana kalau nanti adakan lomba siapa yang bacanya luar biasa, yang paling keras, nanti akan Pak Guru beri hadiah permen karet. Setuju apa tidak? Karetnya karet apa? Ya. Ayo betul, baca yang keras, jangan mau kalah dengan temannya ini. Siapa? Permen karet. Garis bujur. Sudah mulai kah? Ya, Sudah ya, Pak? Ya, silahkan. Ya. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur, yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan bumi bagian barat disebut bujur barat atau yang disebut BB. Sedangkan garis yang berada di belahan, lanjut Pak. Ya. Bentar, masih muter-muter. Bagian barat disebut bujur barat tadi. Lanjutkan, monggo. Sedangkan garis yang berada di belahan bumi bagian timur disebut garis Bumi bagian timur disebut garis bujur timur atau yang disebut BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Iya, Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Bacanya sudah keras, sudah hebat. Kemudian lanjutkan. Bacaan berikutnya, Wadrianto. Mana Wadrianto? Monggo. Siapa? Yang mana yang atas? Yang ini garis bujur barat ini. Garis bujur barat atau disingkat BB dan garis bujur timur atau disingkat BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karena itu, ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Iya, siapa dari kalian yang pernah ke Inggris, anak-anak? Sudah pernah apa belum? Saya Belum, Pak Guru. Ya, Belum pernah. Mau diajak ya, Pengen Pak? tahu belum? Nah, bisa buka di YouTube Inggris itu seperti apa, terkenal dengan apa? Terkenal dengan itu Greenwich Mean Time. Jadi penentuan waktu di dunia secara internasional itu apa itu pusatnya itu di sana nanti di Greenwich itu kota Inggris. Selanjutnya bacaan selanjutnya Nini Susanti, ayo saat berotasi itu dibaca. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat,
bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan hitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ya, Pak. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan selisih waktunya 1 jam. Apabila ada berapa? Berputar 15 derajat. Bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Kita lanjutkan. Nah, dari bacaan yang ada tadi yang kita baca, satu kelas tadi membaca secara bergantian, sangat luar biasa, ya, penuh dengan semangat, bacanya pun juga nyaring. Nah, kita selanjutnya menemukan informasi. Untuk menemukan informasi penting dari teks yang kita baca, kita bisa melihat kata kunci yang terdapat dari dalam teks. Kata kunci adalah kata penting yang terdapat dalam teks. Kata kunci dapat dicari dengan cara seperti berikut. Mencari kata yang diulang. Mencari ide pokok. Mencari kata pengganti yang lain. Kata kunci ada 2. Kata kunci pendek terdiri dari maksimal 2 suku kata. Kata kunci panjang terdiri dari maksimal lebih dari 2 suku kata. Nah, itu. Nah, demikian tadi pembahasannya mengenai kata kunci. Sudah paham anak-anak ya? Ya, Pak. Nah, selanjutnya kamu coba semuanya perhatikan, Pak Guru memiliki gambar yang menarik. Setelah saya sajikan di layar, apa saja yang terlihat pada gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ayo tunjuk jari atau langsung menjawab. Saya persilakan. Waktu, Pak. Itu sedang tidur apa ya, Pak? Udah lagi tidur. Oh iya, ini sedang tidur ya. Sekolah, Pak. Oh, ini sedang tidur, ini sedang berangkat sekolah. Yang ini sedang apa ini? Naik sepeda. Sedang belajar, Pak. Belajar, Pak. Nah, yang kita amati, coba gambar ini sebetulnya terdiri dari berbagai macam gambar, banyak sekali. Kamu menyebutkan anak yang sedang tidur, betul. Kamu menyebutkan anak yang sedang naik sepeda, juga betul. Anak yang sedang membaca, juga betul, atau belajar. Kemudian tadi ada yang bilang itu jam, Pak, ada jamnya, Pak, itu juga betul, ini jamnya. Nah, ini jam, ada tanda plus 5, plus 6, plus 7. Intinya ini dari Greenwich Mean Time atau dari waktu dunia, selisihnya plus 5. Ini plus 6, yang WIT plus 7. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat negara Indonesia negara yang sangat luas sekali anak-anak, dari Sabang sampai Merauke. Negara yang begitu luas ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Ada yang pulau besar, ada yang pulau kecil. Coba sebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Apa saja sebutkan anak-anak? Jawa. Kalimantan, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian Papua, Papua, dan masih banyak pulau-pulau yang lain. Nah, ini ada garis merah ini sebagai penanda. Intinya apa? Oh, yang sebelah sini. Berarti dari garis merah sini sampai ini menunjukkan waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian timur, ya. Matahari terbit dari arah mana? Dari arah barat apa timur? Siapa yang tahu matahari terbit dari mana? Timur. Timur. Iya, sebelah sini Dari barat kiamat, Pak Guru. Iya, sebelah sini itu sudah bangun duluan. Ya, ini si Andre ini sudah bangun duluan, sudah belajar, sudah pakai seragam, ya. Bahkan ini posisinya sudah sampai di sekolahan. Kemudian di sini ada waktu Indonesia bagian tengah. Ini batasnya, garis ini. Nah,
Indonesia bagian tengah. Sedang apa? Naik sepeda. Jam 6 ini baru berangkat sekolah. Yang ini sudah pelajaran. Ada juga di waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita tinggal di mana, anak-anak? Di pulau apa? Pulau Jawa. Pulau Jawa berarti termasuk yang mana? Yang mana kita ke waktu Indonesia barat? Yang itu, yang itu. Ini masih jam 5 ya. Jadi waktu yang ada di Indonesia itu karena adanya rotasi bumi sehingga mengakibatkan perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Ada waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat. Ini waktu Indonesia Barat apabila di sini jam 5, waktu Indonesia Timurnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 Pak Guru. Iya. Kalau di sini berarti jam berapa? Jam 6. Mengisi waktu. Coba kita lakukan permainan. Nah, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti secara kelompok itu kalian bermain, bisa menyebutkan misalkan ya. Pak Tutur Wahari dan Pak Widianto itu tinggal di Semarang. Semarang itu masuknya waktu Indonesia apa, anak-anak? Indonesia bagian barat. Indonesia Barat. Kemudian Bu Nini Susanti dan Nurjana itu tinggalnya di Kalimantan. Ya. Tuh. Tengah. Kalimantan itu waktu Indonesia apa? Indonesia Tengah. Waktu tengah. Kemudian di sini Bu Nur Ayiyah dan dia itu di sini di Pulau Papua misalkan. Nah, ini berarti ada perbedaan waktu. Coba. Misalkan Nur Azizah Ningsih tinggal di Semarang. Waktu di sana itu menunjukkan pukul 6. Nah, pukul 6. Di Papua, Mbak Nini, jam berapa di sana berarti? Jam 8. Jam 8, Pak. 8 malam, Jam Pak Guru. 8, betul sekali. Caranya bagaimana? Kenapa kok bisa 8? Karena kan di sini jam 6. Oh iya, luar biasa kalian, luar biasa. Iya, ditambah 2 jam ya, betul kan? Nah, kebetulan Umi Sakdiati sedang tamasya ke Bali. Tamasya ke Bali. Iya, kalau tadi di Papua itu jam 8, kemudian Umi Sakdiati di Bali jam berapa? Jam berapa coba? Jam 7, Pak. Jam 7, Pak. Sekali. Nah, itu tadi adakah yang tidak paham anak-anak? Bisa ya? Oh, Paham, Pak, paham. Berdasarkan pembagian waktunya seperti itu. Kemudian apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Nah, perbedaannya apa? Penyebabnya adanya apa tadi, anak-anak? Bumi mengalami apa? Bumi mengalami Rotasi. Bumi, betul sekali. Ya, selanjutnya saya ingin ini yang membaca untuk yang paragraf yang pertama adalah Nur Azizah. Untuk yang kedua, paragraf yang kedua, Diah Wiarsi. Ayo silahkan dibaca yang ras. Ini perbedaan waktu disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Sudah
Sudah, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Lanjutkan. Tadi, monggo selanjutnya. Ya Pak, siapa? Ini langsung saja membacanya karena kita sudah kelas 6, langsung disambung berikutnya. Ya, karena tadi kan sudah ditunjuk, langsung Iya. saja. Bumi berotasi. Bumi berotasi membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam. Sehingga saat berotasi 15 derajat membutuhkan waktu 1 jam. Oleh karena itu, setiap wilayah di bumi yang memiliki selisih garis bujur 15 derajat akan memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Sudah Pak Guru? Ya, itu tadi informasi penting yang dapat kita catat ya. Nanti dirangkum, ditulis di buku catatan ya. Itu nanti untuk belajar di rumah. Ya, biar kita tidak lupa. Kalau kita hanya pelajaran saja tanpa ada catat-mencatat, mungkin materi-materi inti, nanti ditakutkan besok kalau ketemu lagi pembelajaran yang sama, tidak lupa. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan kembali gambar peta perbedaan waktu yang ada pada bahan ajar kalian. Adakah pengaruh perbedaan waktu terhadap kegiatan manusia? Ada tidak, anak-anak? Ada. Apa contohnya? Contohnya apa? Coba, tutur apa? Sebutkan. Misal kalau keadaan malam hari kegiatannya semua tidur, Pak. Iya, betul sekali. Kalau malam hari kita tidur ya. Kalau waktunya untuk beristirahat. Kemudian kalau waktu pagi hari mungkin di antara kita banyak sekali yang beraktivitas, mencari mencari ilmu, belajar di sekolahan ya. Kemudian bekerja. ada juga yang bekerja, nah bervariasi. Nah itu berarti kita harus pandai untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika waktu siang hari kita harus melakukan kegiatan apa saja, dan ketika pada waktu malam hari kita juga harus melakukan apa saja. Nah itu. Kemudian ini ada 3 bacaan atau 3 paragraf, nanti akan dibaca oleh Nur Azizah Ningsih, kemudian Nur Janah, dan Fadriyah. Silahkan langsung. Ya, Pak. Perbedaan waktu berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari manusia. Hal ini sangat terlihat pada aktivitas sekolah dan bekerja. Langsung selanjutnya, monggo. Ketika anak-anak yang berada di wilayah Indonesia bagian barat baru saja bangun, anak-anak yang berada di wilayah Indonesia Tengah sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Disambung lagi selanjutnya. Contoh lain, ketika nelayan di daerah waktu Indonesia Barat baru pulang mencari ikan. Nelayan di daerah waktu Indonesia Tengah sudah melakukan aktivitas jual beli ikan di pasar. Ya, itu tadi dicontohkan ada berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi aktivitas manusia satu dan yang lain berbeda. Ke belakang Pak Guru. Monggo, monggo. Ya, jangan lupa ya, segera kembali, jangan main di kantin lu ya. Langsung saja kembali, jangan lama-lama. Lanjut. Perhatikan peta pembagian waktu. Ini ada petanya ya. Ini tugasnya nanti. Tugas kamu adalah kamu tuliskan dalam buku kamu di LKPD, sudah saya kirim ke linknya ke grup ya. Ini adalah waktu Indonesia bagian mana? Nah, ada bagian barat, bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur ya. Kemudian kamu tuliskan, setidaknya kamu bisa menuliskan 3. Contoh di waktu Indonesia Barat 3. Apa itu, pulau apa ini? Apa coba? Ayo, pulau apa? Sumatera, Pak. Lebih bawah sedikit, ada pulau apa? Bawah sedikit. Pulau Jawa.
Pulau Jawa. Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, itu contohnya seperti itu waktu Indonesia Barat. Kemudian tak beri waktu 2 menit untuk mengisi lembar kerja. Ya. LKPD-nya diisi untuk wilayah Indonesia Tengah apa saja, apa itu tempatnya, pulaunya atau wilayahnya. Sulawesi. Ya. Jangan keras-keras, nanti dicontek temannya ya. Ini dikerjakan dulu 2 menit. Oh iya. Ditulis dulu ya. Apa? Oh iya, jangan keras-keras pokoknya, itu rahasia, nanti temannya dengar ditulis ya. Kemudian yang sebelah sini, ya ini ada pulau yang besar sekali itu ada apa? Letaknya sebelah timur, matahari terbit. Nah itu. Bagaimana? Sudah selesai? 2 menit telah berlalu. Kita cocokkan ya. Tadi kita sudah memberikan tugas pada kalian, waktunya habis, kita cocokkan. Untuk yang waktu Indonesia Barat tadi sudah benar, ada yang menjawab Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ya, sudah betul. Kemudian waktu Indonesia Tengah tadi apa saja, coba ini boleh dikemukakan. Kalau tadi kan masih berupa rahasia, sekarang diungkapkan. Coba tutur tadi kelihatannya menjawab tadi. Apa saja? Bali, Pak. Bali, kemudian apa? Sulawesi. Betul deh, itu apa? Yang seperti huruf K itu apa? Seperti huruf K. Ya, Sulawesi. Ya, terus ada lagi kepulauan apa itu? Sunda kecil itu ada ya. Kalimantan, ini Kalimantan yang sebelah bawah sendiri Ya, itu bagian Iya, Kalimantan Selatan. Ya, betul, Kalimantan Selatan yang sebelah sini. Ya. Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur. Utara. Kalimantan Utara. Betul, bagus 100 untuk kalian semua. Untuk waktu Terima kasih, Indonesia Pak. Timur, Kepulauan Maluku dan apa tadi? Papua. Papua, betul sekali. Oke, selanjutnya ini adalah peta konsep berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan. Tadi ya, sudah ya. Dari peta tadi intinya ini waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, apa itu wilayahnya apa saja? Dituliskan di sana ya. Ini contohnya seperti ini. Lanjut. Perhatikan. Siapkan jam yukna waktu kalian. Ini buku informasi rotasi bumi dan akibatnya. Ayo silahkan dikerjakan, waktunya 1 menit. Nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan pada ketua kelasnya. Nanti silahkan, waktu dimulai sekarang. Bisa ya ini ya. Buatlah buklet tentang perbedaan waktu semenarik mungkin. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, bagus ya. Kita akan cocokkan ya. Luar biasa kalian semua tadi telah mengerjakan dengan baik, dan tiba saatnya kita langsung ke Google Form. Ini untuk soal formatif ada 8 soal. Tolong dikerjakan, sudah saya kirim linknya ke grup. Nanti akan saya cek siapa saja yang sudah selesai dan sudah mendapatkan nilai. Nah, bagi anak-anak yang nilainya nanti di bawah 70 atau di bawah KKM maka harus mengikuti remedi. Nah ini, bagi siswa yang nilainya di bawah KKM mengerjakan perbaikan, bagi siswa yang nilainya di atas KKM akan mengerjakan pengayaan. Bagaimana? Sudah? Saya cek dulu ya. Oke, kita cek dulu ke jawaban kalian. Ya, bagus sekali, sudah mengerjakan semua. Ya, nilainya juga bagus-bagus. Alhamdulillah dari 12 siswa hanya terdapat 1 siswa saja yang nilainya di bawah KKM. Telah Pak Guru cek ini di apa itu, di lembar
hasil pengerjaan kalian begitu sangat luar biasa, satu kelas begitu antusias mengikuti materi sehingga mampu menjawab semua pertanyaan, bahkan yang di bawah KKM itu hanya satu anak. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk kita semua, aplaus untuk kita. Iya, kalian begitu luar biasa. Baiklah, kita selanjutnya ke refleksi. Anak-anak, hal menyenangkan apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja? Ayo coba, ini dijawab oleh Wadrianto, nomor 1. Yang menyenangkan, yang kamu pelajari. Saya sangat senang dan gembira karena saya sudah mengetahui waktu bagian timur itu daerah mana saja, waktu bagian tengah mana saja, dan waktu bagian barat saya tahu. Saya berarti berada di waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih, Bapak. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih, Pak Drianto. Untuk selanjutnya, materi yang sulit dipahami. Coba, nih, Nurjana, Pak, materi yang sulit dipahami dari yang dijelaskan oleh Pak Guru apa? Yang sulit itu yang mana? Nanti biar apa itu kita perdalam lagi materinya. Oh, tentang ini Pak. Nah, silahkan Nurjana menyampaikan yang sulit yang mana? Menentukan waktunya, Pak. Oh, menentukan waktu ya. Tadi ya, seperti dalam permainan tadi, apabila Wadrianto itu berada di Bali jam sekian, kemudian di Papua jam berapa itu tadi ya. Oh ya, itu sebetulnya bisa apa itu dipahami dengan selisih waktu. Oh, misalkan kalau di waktu Indonesia Timur jam 7, di waktu Indonesia bagian tengah jam 6, waktu Indonesia Barat jam 5. Intinya selisih waktunya 1 jam 1 jam. Nah, kita memperhatikan polanya, kita memperhatikan apa itu tekniknya. Oh, dari sini ke sini ya, pulau ini masuk wilayah apa, berapa waktunya, nah kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya ini Fadliyah ini, manfaat apa yang kamu ambil dari pelajaran ini? Mungkin setiap anak itu memiliki jawaban yang berbeda. Silahkan, nanti mungkin ada yang lain. Ya, saya bisa membedakan antara waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Iya, alhamdulillah materi kita sudah sudah tersampaikan dengan baik. Anak-anak tadi juga sudah memperhatikan dengan baik, begitu luar biasa. Ikuti setiap kegiatan yang dijadwalkan. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti kegiatan Google Meet, ya, kegiatan Zoom meeting. Jangan lupa setengah jam sebelum acara dimulai masuk, ya, biar tidak ketinggalan. Kemudian terus mengisi link absen, aktif dalam pembelajaran tadi sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya tiba saatnya kita ke ini, ke akhir ya. Berarti semua materi sudah clear semuanya. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan mendatang dengan materi-materi yang lebih menyenangkan. Jangan lupa kita sebagai kelas 6 persiapkan diri kalian dengan baik, ya. Karena sebentar lagi akan mid test, akan ada PTS, penilaian tengah semester. Jangan lupa dipelajari rangkumannya, ya, dibuat soalnya, buat latihan. Nanti siapa tahu besok ketika PTS soalnya keluar semua dan nantinya nilai kalian akan bagus dan orang tua kalian akan senang. Terima kasih untuk anak-anak. Selanjutnya untuk penutup dipimpin doa oleh Wadrianto. Monggo. Oh, seluruhnya siap, gerak.
Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.